siang. Jadi hari ini saya mau coba sesuatu yang berbeda. Saya akan mengobrol santai tapi serius bersama salah satu dosen tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Karena jujur kadang kita belajar teori di kelas tapi pas lihat realitanya sangat jauh berbeda. Nah, makanya hari ini saya mengajak Mem Vini untuk ngobrol bersama. Mem boleh memperkenalkan diri? Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo, perkenalkan nama saya Vini Bima. Saya adalah salah satu dosen di STBM Sekolah Tinggi Bisnis Manajemen 2 Sudaraditum di Prodi Administrasi Bisnis. Oke, selamat siang Mem. Siang. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba bertanya beberapa pertanyaan tentang sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Oke, baik, pertanyaan yang pertama, jika kita melihat di sekitar kita, sekolah, kampus, atau lingkungan masyarakat, menurut Mem sejauh mana sistem pendidikan di Indonesia mencerminkan tujuan pendidikan nasional? Oke, terima kasih untuk kesempatan. Kalau menurut pengalaman dan pendapat saya sebagai seorang pendidik yang walaupun sekarang menjadi dosen, sebelumnya juga pernah menjadi guru dan mengajar di beberapa sekolah. Nah, berdasarkan dengan pengalaman yang pernah saya temui, saat ini sistem pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Walaupun kita temui bersama seringkali di beberapa tahun terakhir ada perubahan kurikulum yang berubah dengan waktu yang sangat berdekatan, membuat penyesuaian di beberapa sekolah, apalagi di daerah-daerah yang terpencil itu sulit, tetapi tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, walaupun saat ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada saja problem atau masalah yang masih bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke. Ya baik, kesenjangan itu memang masih terasa sekali ya. Nah, itu justru membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Dari pengalaman Mem selama mengajar, masalah pendidikan apa yang paling sering Mem lihat yang bikin tidak enak atau miris? Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan masalah di dunia pendidikan. Nah, beberapa yang pernah saya temui adalah dulu ketika pernah mengajar di salah satu sekolah di daerah perkotaan, kemudian saya bandingkan dengan pengalaman pernah juga mengajar di daerah kecil. Jadi ada kesenjangan antara pendidikan di kota besar dan di daerah kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesenjangan akses pendidikan itu juga menjadi masalah. Bisa dilihat bagaimana perkembangan siswa yang ada di daerah perkotaan dengan lingkungan dan fasilitas mereka yang lebih baik dibanding dengan siswa atau anak-anak yang ada di daerah kecil, menunjukkan akses pendidikan yang berbeda, bahkan hasil atau tujuan pendidikan juga ada beberapa yang sudah tercapai dan ada beberapa yang masih sulit dan belum tercapai. Dari banyaknya permasalahan pendidikan, salah satu masalah yang sering muncul itu tentang fasilitasnya. Saya juga kadang merasakan itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sekarang kan eranya teknologi, AI learning, semua serba digital. Menurut Mem, teknologi ini sudah benar-benar membantu pendidikan kita atau masih sebatas ikut-ikutan tren? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan adanya teknologi di zaman sekarang yang sudah berkembang dengan sangat cepat, menurut saya perkembangan teknologi ini sangat membantu dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebergantungan berlebihan kepada teknologi itu juga menjadi masalah di dalam pendidikan. Saat ini banyak kasus penggunaan AI atau e-learning di satu sisi membantu perkembangan dari siswa ataupun mahasiswa, tetapi di sisi yang lain ketika penggunanya belum paham secara betul tentang penggunaannya, ada yang menyalahgunakan. Contohnya penggunaan AI digunakan untuk tugas misalnya dari mahasiswa. Nah, ada yang hanya copy paste dan tidak memahami apa yang dia kerjakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk
masalah berkaitan dengan teknologi. Walaupun di satu sisi membantu, tapi di sisi yang lain kalau tidak digunakan dengan semaksimal mungkin bisa menjadi masalah. Relate banget ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, ini yang paling penting buat saya pribadi sebagai mahasiswa. Apa yang sebenarnya bisa kami lakukan untuk ikut berkontribusi pada pendidikan Indonesia? Oke, selanjutnya berkaitan dengan kontribusi mahasiswa di dunia pendidikan. Nah, tentunya berbicara tentang kontribusi sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar hadir dalam perkuliahan, duduk di kelas, mengikuti pembelajaran, tetapi lebih dari itu diharapkan supaya mahasiswa punya dampak yang nyata di dalam kehidupan. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah aksi nyata. Pertama, menjalankan tugas sebagai mahasiswa dengan baik. Jadi menjalankan program pembelajaran itu dengan baik, bukan hanya sekedar hadir di kelas, tapi benar-benar belajar dan selanjutnya ketika sudah punya pemahaman bisa melakukan berbagai aksi nyata, contohnya bisa terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, banyak program yang bisa dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, diantaranya bisa menjadi tutor belajar untuk adik-adik siswa misalnya, atau mungkin di lingkungan sekitar rumah masih ada anak-anak yang kurang paham tentang baca, tulis, hitung. Nah, kita bisa terjun langsung untuk membantu anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, atau berhitung. Nah, ini langkah nyata yang bisa dilakukan. Namun lebih dari itu, tugas mahasiswa juga bisa melakukan riset atau penelitian di bidang pendidikan supaya ada aksi nyata melakukan penelitian dan membantu perkembangan pendidikan di Indonesia dan di lingkup yang lebih kecil di sekeliling atau di sekitar masyarakat tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Mem atas responnya. Dari obrolan ini benar-benar membuat saya lebih sadar bahwa pendidikan bukan cuma urusan pemerintah atau guru. Kita semua mempunyai peran. Buat teman-teman yang menonton, semoga kita sama-sama bisa jadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai penonton. Karena setiap kata tagline tugas ini, seperti kata tagline tugas ini, belajar pendidikan bukan hanya memahami teori, tapi membaca realitas dan menghadirkan solusi. Sampai jumpa.